yang berhijab nama Kak Siti. Di belakangnya kakak Siti ada kakak Sonya. Terus yang di tengah ada kakak Indri, di belakang kakak Indri ada kakak Besli. Terus di sebelah sini ada kakak Eta dan di belakang ada kakak Brandon. Ada yang sudah pernah dengar atau ada yang sudah pernah tahu DBD itu apa? Demam berdarah. Angkat tangan, jangan tahu angkat tangan. Oke, Adik Fani bisa kasih tahu kakak di sini, teman-teman di sini apa itu DBD? Demam berdarah. Oke, terima kasih Adik Fani. Sebelum kalian tahu DBD itu apa yang lebih jelas nanti akan disampaikan oleh Kakak Noni yang akan kasih tahu ke kita semua apa itu demam berdarah atau DBD. Kepada Kakak Noni, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya adik-adik siap kok untuk dengar penjelasan dari Kakak Noni? Siap kok? Oke. Kakak Noni punya yel-yel. Kakak Noni bilang selamat pagi, adik-adik bilang pagi biar semangat. Soalnya semuanya dari tadi nih lemas, sudah ada semangat. Oke, selamat pagi. Pagi. Ulang, kurang semangat nih. Tadi pagi ada yang belum makan? Ada apa? Oke, ulang ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, baik. Pagi ini Kakak Noni akan menjelaskan kepada adik-adik tentang penyakit DBD. Seperti tadi adik siapa? Adik Fania bilang DBD itu demam berdarah. Iya, betul. Lebih jelasnya DBD itu singkatan dari demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue ya adik-adik. Oke, adik-adik bisa lihat di itu kertas yang warna kebalik itu yang nama leaflet. Lihat di bagian paling depan. Jadi DBD itu adalah singkatan dari demam berdarah dengue. Apa tadi kamu bilang? Iya, demam berdarah dengue. Nah, demam berdarah dengue itu penyakit yang disebabkan oleh virus apa? Virus dengue. Jadi demam berdarah itu disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan atau disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nah, nyamuk itu namanya nyamuk Aedes aegypti. Nyamuknya itu nama Aedes aegypti. Ya. Nah, ini penyakit ini dia bisa menyerang siapa saja, orang dewasa, bahkan adik-adik anak-anak juga bisa diserang karena dia menyerang semua kalangan, mau bayi, mau anak-anak, mau orang dewasa, semuanya itu bisa terserang. Kemudian penyebabnya itu seperti yang tadi kami bilang, demam berdarah dengue itu disebabkan karena virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk apa tadi kamu dibilang? Aedes aegypti. Ya, betul. Nah, nyamuk ini dia tersebar hampir di seluruh Indonesia ini nyamuk ini ada. Kemudian itu yang menjadi penyebabnya itu tadi virus dengue, terus dia ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian ada faktor tadi ada penyebab, kemudian sekarang ada faktor penyebabnya. Faktor penyebab yang pertama itu ada yang bisa lihat di situ. Yang pertama itu curah hujan yang tinggi. Kenapa? Karena ketika hujan itu di mana-mana ada banyak genangan air. Nah, genangan air yang terbentuk itu bisa menjadi tempat bersarangnya nyamuk itu, nyamuk penyebab demam berdarah. Yang namanya tadi apa? Aedes aegypti. Iya, betul. Kemudian faktor penyebab yang kedua itu pernah menderita DBD. Di sini ada yang pernah sakit DBD? Ada, Bu? Oh iya. Jadi faktor penyebab yang kedua itu karena pernah menderita DBD. Jadi orang yang pernah menderita, yang pernah mengalami penyakit DBD itu dia sangat beresiko untuk terkena kembali DBD ketika dia terkena virus dengue itu. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga itu daya tahan tubuh. Ya, nah kita daya tahan tubuh itu mempengaruhi kita punya respon tubuh terhadap infeksi virus dengue. Jadi ketika kita punya daya tahan tubuh kurang kuat, lemah, maka kita sangat beresiko untuk terkena virus dengue. Ya. Kemudian faktor penyebab yang keempat
itu kebiasaan menggantung pakaian di kamar. Sama di sini yang biasa gantung pakaian di kamar. Ayo saudara tuh. Iya, jadi tidak boleh gantung pakaian di dalam kamar karena itu bisa menjadi tempat sarangnya nyamuk. Karena nyamuk itu suka untuk penderita DBD itu biasa tanda dan gejalanya itu yang pertama demam. Ya, pasien itu akan demam, orang yang terkena DBD itu akan demam, merasa nyeri di bagian belakang mata, kemudian sakit kepala, mual muntah, terus yang lebih parahnya itu muncul bintik-bintik merah di kulit. Kemudian nafsu makan menurun dan pembesaran kelenjar getah bening. Jadi tanda dan gejala itu ada 8. Yang pertama itu demam. Kemudian ingat baik-baik, sebentar kakak ada kuis. Sebentar kakak ada kuis, siapa bisa jawab pertanyaan nanti dapat hadiah. Jadi adik-adik harus simak ya. Kemudian kita lanjut yang berikut pencegahan. Demfaksia. Nah, vaksin ini hanya khusus untuk orang-orang yang pernah mengalami penyakit DBD. Yang pernah kena penyakit DBD yang boleh melakukan vaksin demam berdarah. Ya. Kemudian yang kedua, harus rutin menguras tempat penampungan air. Di sini ada yang punya tempat penampungan air di rumah? Bak mandi atau ini fiber yang bisa tampung air itu harus rutin untuk menguras supaya jentik-jentik nyamuk itu jangan berkembang biak di dalam. Kemudian yang ketiga itu manfaatkan kembali limbah. Sama kaleng-kaleng tidak boleh dibuang sembarang karena itu bisa jadi sarangnya nyamuk. Jadi kaleng-kaleng itu bisa adik-adik daur ulang bisa dibuat. Pernah kerajinan tangan, ada mata pelajaran kerajinan tangan kok? Pernah. Iya, itu barang-barang bekas kan didaur ulang. Nah, itu bisa membantu untuk mengurangi perkembangan nyamuk. Jadi barang-barang yang tidak terpakai lagi menutup wadah atau tempat penampungan air. Jadi tempat-tempat penampungan air itu harus ditutup supaya jangan ada nyamuk yang hidup di situ, jangan bersarang di situ. Karena kalau ada nyamuk yang bersarang di tempat-tempat air itu nanti dia akan berkembang biak dan bisa menyebabkan penyakit apa? DBD, ya betul. Kemudian yang kelima itu memelihara ikan pemakan nyamuk. Ada yang pelihara ikan di rumah? Ada. Oh, ya. Jadi ikan apa yang dipelihara di rumah? Ikan apa? Buat saya. Ikan lele. Jadi ikan bisa pelihara ikan supaya bisa makan jentik-jentik nyamuk yang ada di genangan air supaya itu nyamuk jangan berkembang biak dan menjadi banyak karena semakin banyak semakin beresiko orang terkena penyakit DBD. Kemudian yang berikut menggunakan obat nyamuk. Jadi kalau tidur malam-malam ada nyamuk itu harus pakai obat nyamuk kayak Baygon, Vape atau di sini ada yang punya raket nyamuk di rumah. Kemudian memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Yang berikut apa nih? Nyamuk tuh jangan bersarang di situ karena itu sangat berbahaya. Pengobatan. Yang pertama itu penderita yang pernah orang yang menderita DBD itu yang pertama pengobatan yang harus dilakukan itu cukupi cairan tubuh. Jadi cukupi cairan tubuh itu kita harus banyak minum air putih supaya jangan dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Kemudian yang kedua, penuhi kebutuhan nutrisi dengan makanan-makanan yang sehat. Jangan karena di sekolah jadinya itu sembarang, boleh. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup, hindari gigitan nyamuk dan gunakan obat nyamuk. Kalau mau tidur tuh, kalau banyak nyamuk, gunakan obat nyamuk atau pakai kulambu kalau boleh. Pakai kulambu supaya terhindar dari gigitan nyamuk. Oke, terima kasih banyak untuk Kakak Noni yang sudah menyampaikan potong apa itu untuk kita, apa itu DBD. Nah, sekarang kita masuk di kuis. Nah, paham tentang yang tadi Kakak Noni sampaikan atau
mungkin ada yang mau bertanya, boleh tanya ke kakak Noni atau kakak di sampingnya adik-adik. Ada yang mau bertanya? Tidak. Berarti semua sudah paham ya? Belum. Belum paham gimana? Supaya kakak Noni atau kakak Brandon atau kakak Eta bisa kasih tahu. Siapa yang belum paham? Rafa. Rafa mau bertanya? Tidak. Oke, berarti semua sudah paham ya? Jadi sekarang kita masuk ke kuis tanya jawab. Jadi kakak akan kasih 3 pertanyaan. Jadi siapa yang bisa jawab, nanti dia dapat hadiah dari kakak. Sama Susi ya. Nanti kakak kasih pertanyaan, kakak hitung sampai 3, yang tahu angkat tangan ya. Jadi jangan langsung omong, angkat tangan baru bicara. Oke. Pertanyaannya, apa singkatan dari DBD? 1, 2, 3. Ini duluan. Bisa dengan berdarah dengue. Oke, tepuk tangan dulu. Siap. Nah, yang kedua ya. Sebutkan salah satu tanda dan gejala dari DBD. Salah satu, sebut satu semua satu saja. Yang adik-adik dong tahu tentang dia punya tanda dan gejala. 1, 2, 3. 2. Kan nama saya Rafa Rizky. Apa nih? Tanda dan gejalanya apa? Demam. Oke, tepuk tangan dulu. Masih ada 1 pertanyaan. Ayo semangat, kasih Yang belum bisa jawab semangat, nanti masih ada 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan ketiga. Sebutkan salah satu cara pencegahan DBD. Sebutkan salah satu cara pencegahan DBD. Yang sudah jawab jangan jawab lagi, kasih teman-teman yang lain lagi. 1, 2, 3. Adik di dengan adik siapa? Adriano Kriskusunan. Oke. Memakai obat nyamuk. Oke, memakai obat nyamuk. Oke, tepuk Tepuk tangan dulu untuk adik Timo. Adik-adik yang lain dong, jangan berkecil hati. Karena nanti kakak juga akan kasih hadiah untuk adik-adik dong. Jadi, sampai perlu khawatir, nanti ada hadiah untuk adik-adik dong. Oke, jadi yang tiga tadi menang nih pertanyaan. Oke, jadi yang juara 1 dikasih oleh kakak Siska. Kak Siska boleh kasih ke adik yang jawab pertanyaan pertama. Kesana, foto. 2 dikasih oleh kakak Handri. Yang juara 3 dikasih oleh kakak Besli. Oke, Oke, tepuk tangan dulu. Boleh kembali ke tempat duduk. Kakak tadi sudah kuis, sekarang kakak mau tanya sekali lagi untuk adik-adik. Betul-betul paham tentang penyakit DBD, atau mungkin ada yang masih bingung, atau mungkin tadi kakak Noni sampaikan mungkin tadi ada yang mungkin ada masih bingung, atau di tanda dan gejala mungkin ada masih bingung, atau mungkin dia punya cara pencegahan. Boleh langsung tanya ke kakak Noni, ke kakak yang ada di adik-adik di samping. Nanti kakak di samping dan kakak Noni akan jelaskan lagi lebih ke intinya supaya adik-adik bisa lebih paham. Yang belum paham bisa angkat tangan, bisa tanya langsung.
Sonde apa kakak dong sonde marah. Ayo, siapa yang mungkin belum paham di dia ini? Mungkin di dia punya cara pencegahan atau di dia punya pengobatan mungkin ha. Tanya sa, mau tanya apa sa? Boleh. Jadi, su tahu. Mungkin ada Fanny mau mungkin mau tanya. Ada Ingrid. Rafa mungkin. Ada Rafa sudah ngerti makanya tadi bisa jawab. Ada Abang mungkin mau tanya. Bukan. Berarti kalau sana ada yang mau bertanya berarti kakak yang tanya balik ya. Kalau kakak tanya balik berarti saya boleh lihat di leaflet. Harus. Makanya tanya, ada yang kalau sana paham atau berarti tanya sa. Nanti kakak kasih tahu, kan boleh malu-malu ya. Sandi bapak mau tanya, Ingrid mau tanya. Tanya sa sama bapak. Berarti semua sudah paham ya. DBD dia punya cara pencegahan, pengobatan, terus tanda dan gejala. Berarti semua sudah tahu. Berarti nanti kalau sampai di rumah harus diterapkan. Jadi cara pencegahannya itu seperti apa yang tadi Kakak Noni sudah disampaikan, berarti harus sudah bisa terapkan di rumah. Bisa tahu semua? Bisa. Bisa. Pasti bisa ya semua. Nah jadi Kakak mau kasih tahu sekali lagi. Jadi DBD itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditemukan di nyamuk, di gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dia punya tanda dan gejala, mungkin kadang. Jadi kalau tiba-tiba nanti di rumah ada yang merasa kayak demam, terus di tangan atau di badan semua timbul bintik-bintik merah-merah begitu tuh, tahu toh bintik-bintik merah. Nah, berarti itu ada dong harus langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk melakukan untuk check up begitu supaya tahu. Nah, terus kalau misalnya di rumah ada dong ketemu genangan air atau sampah-sampah yang berserakan terus ada air, boleh ada dong angkat debu sampah yang bisa didaur ulang, ada dong bisa ambil untuk daur ulang. Kalau yang tidak bisa ke terus kalau di rumah kalau rasa nyamuk banyak kasih tahu bapak atau mama bilang beli obat nyamuk supaya potong terhindar dari DBD. Karena DBD ini bisa menyebabkan kematian juga kalau tidak dicegah. Jadi harusnya kalau misalnya ada rasa demam atau pusing atau timbul bintik-bintik di badan, nah itu harus cek ke puskesmas atau ke rumah sakit. Karena harus dicegah. Karena DBD ini juga termasuk penyakit yang mematikan juga. Jadi harus rajin-rajin kuras baktu. Biasanya ada yang pernah lihat dalam baktu ada kayak ulat kecil-kecil tuh dalam bak, ada yang pernah lihat? Nah, itu harus dikuras ya kalau misalnya air harus dibuang itu air itu salah satu jentik. Biasa kita omong itu jentik. Nah, itu jentik tuh yang nanti berubah jadi nyamuk. Nah, nyamuk ini yang biasa kita omong nyamuk Aedes aegypti. Jadi kakak di sini kakak mau minta terima kasih untuk adik-adik yang sudah mau meluangkan waktu, walaupun di hari libur sudah datang terus sudah mau mendengarkan tentang apa yang kakak ngomong tentang DBD, demam berdarah dengue. Jadi semoga nanti adik-adik dong pulang, adik-adik dong bisa terapkan dengan cara pencegahan, terus adik-adik dong bisa kasih tahu teman-teman yang tidak datang dong tuh kasih tahu bilang tadi kau ada itu penyuluhan, kasih tahu DBD itu apa, pokoknya cerita ke teman-teman supaya teman-teman yang lain tahu, teman-teman yang lain juga bisa mencegah supaya jangan ada yang terkena DBD. Oke.